Shalom. Bangkit, bangunlah, semangat, dan jadilah berkat. Itulah pesan yang inti dari Paskah kita. Saudara-saudaraku, meskipun berbagai bencana telah banyak melumpuhkan kegiatan fisik kita hari-hari ini, namun hendaknya jangan sampai melumpuhkan kegiatan rohani kita di dalam, seperti membangun semangat pendekatan kita dengan Tuhan. Saudara, sadarilah maksud Tuhan itu baik. Masa-masa kesesakan hendaknya mendorong pemercaya untuk membangun semangat kedekatannya dengan Kristus. Janganlah kita menjadi lemah, lalu kemudian membuat rohani kita padam. Momen Paskah hari ini mengingatkan sekaligus mendorong kita untuk membangun semangat hidup kerohanian yang lesu, yang kendor, dan yang padam. Sebab spirit hidup kerohanian yang lesu, yang padam akan berimbas pada kondisi kesehatan dan keuangan kita, bahkan pada umur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kasus kemerosotan keuangan orang percaya terjadi ketika semangat kerohanian mereka padam. Saudara-saudaraku, kitab Hagai 1 ayat 3 dan seterusnya bunyinya demikian. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu orang-orang Israel menjalani hukuman dalam pembuangan di Babel, di sana mereka sadar. Maka ketika sebanyak 50 orang yang bertekad ingin pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua untuk membangun kembali bait Allah yang telah menjadi reruntuhan, maka dengan semangat iman mereka pulang. Namun sayangnya semangat kerohanian mereka untuk membangun bait Allah itu dihalangi, dipatahkan, dirintangi oleh orang-orang Samaria. Saudara-saudaraku, orang-orang Samaria menghalangi bangsa Israel yang pulang untuk membangun bait Allah itu. Saudara, lalu selama 16 tahun lamanya semangat kerohanian orang-orang Israel lesu dan padam. Perhatikan saudara-saudaraku, maka selama itu pula kondisi ekonomi dan keuangan mereka pun reses, bocor, berkurang-kurang, dan terjadilah kemandekan ekonomi. Saudara, perhatikan dengan seksama dampak-dampak lain yang rusak akibat kerohanian orang percaya yang padam ialah berkat-berkat mandek, terjadinya kekeringan pada area kita. Tuhan memanggil kekeringan datang di segala yang dihasilkan tanah, ke segala hasil usaha kita, sehingga padi, gandum, minyak, anggur, hewan ternak tidak dapat dihasilkan. Maka yang terjadi adalah krisis, kemiskinan, dan kelaparan. Sebaliknya,
Bila saudara bangun relasi dengan Tuhan dan kerohanian saudara tumbuh, apa yang terjadi? Ayat 7 dan 8 tadi berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan berkenan di mana kita memuliakan Dia. Saudara-saudaraku, inilah pesan pokok pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu semangat kerohanian yang terbangun dan bangkit akan melaksanakan maksud-maksud Tuhan, melaksanakan misi amanat agung, yaitu memuliakan nama Tuhan. Maka disitulah berkat-berkat Tuhan turun ke atas kita. Saudara-saudaraku, kita sudah dengar. Nah, sekarang mari kita perhatikan riwayat hidup burung Raja Wali yang legendaris itu. Saudara, usia Raja Wali dapat mencapai 70 sampai 100 tahun. Maka pra usia 70 tahun, Raja Wali sangat fit, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Namun ketika ia memasuki masa-masa stagnasi, di mana bulu-bulu sayapnya sudah mulai rontok hingga tidak dapat terbang jauh, patoknya sudah mulai bengkok, kuku-kukunya sudah melengkung hingga tidak dapat lagi menangkap dan mencengkeram masa buruannya dengan efektif. Masa ini menjadi masa sulit dan menentukan bagi Raja Wali. Apakah dia mau menyerah lalu mengakhiri masa hidupnya atau berusaha bangkit untuk melanjutkan hidupnya? Saudara-saudaraku, bagi Raja Wali yang bersemangat ingin terus hidup, maka ia bangkit dan biasanya ia berusaha untuk terbang mencapai tebing gunung batu yang cukup tinggi. Di sanalah ia berdiam diri. Saudara, di sana ia mulai mencabuti bulu-bulu sayapnya, ekornya, mencabuti kuku-kukunya, mematuk-matuk bebatuan hingga paruhnya copot. Saudara-saudaraku, memasuki masa sukar ini, Raja Wali harus sabar berdiam diri, menunggu bulu sayap, ekor, kuku dan paruhnya tumbuh kembali normal. Maka bila di masa pemulihan ini burung Raja Wali itu berhasil, maka ia akan eksis dan dapat melanjutkan hidup hingga mencapai usia 100 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar dua kasus pembelajaran yang berharga. Pertama, kasus orang-orang Israel yang bersemangat, yang semangat kerohaniannya padam dan berimbas pada resesnya keuangan mereka. Yang kedua sebaliknya, kisah Raja Wali yang semangatnya bangkit dan mempengaruhi kehidupan barunya ke depan dan memperpanjang umurnya. Saudara-saudaraku, makna Paskah adalah bangkit, bangunlah semangat dan jadilah berkat. Paskah, saudara-saudaraku, jangan diabaikan. Memang ada perasaan anak manusia yang tertekan sedih, mau mati rasanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani pra-salib. Namun kebangkitan Kristus dari kubur kematian kiranya memotivasi kuat kita hari ini. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan, jangan berlarut dalam kesedihan dan merenungi nasib. Saudara-saudaraku, jangan lama menjauhi Tuhan. Bangkitlah, keluarlah dari keputusasaan, keluarlah dari frustrasi, dari kelesuan. Raih spirit Paskah, sejahteralah, berbuahlah. Tuhan kiranya memberkati saudara. Hari ini saya mengajak saudara berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar sore hari ini, yang memberi motivasi yang kuat bagi kami, bahwa Paskah adalah, intinya adalah supaya jiwa kami bangkit, kami bangun semangat dan jadi berkat. Itu sebabnya hari ini dan sore hari ini kami mau berdoa dan menantang bagi yang lesu, yang lemah, yang padam semangatnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Engkau membangkitkan semangat yang lesu, semangat yang padam itu, supaya menyala kembali dan Tuhan dipermuliakan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, perdamaikan mereka yang konflik,
Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan yang tersesat, supaya kembali pulang dan masuk di dalam jalan Tuhan. Berkati Tuhan, kuatkan yang lemah, berikan pekerjaan yang di PHK dan yang belum mendapat pekerjaan, yang usahanya kolab. Berkati ya Tuhan sekali lagi. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu sore hari ini di dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan memberkati saudara kiranya.